kita ada baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Jadi Ibu di sini minta untuk ketua kelas Florenzi silakan memimpin doa. Baik Ibu, sebelum kita mulai pelajaran mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, jadi sebelum memulai pembelajaran, setelah kita berdoa, kita akan melakukan absensi dulu. Ibu akan mendaftar kehadiran kalian. Nafisa Hadir. Hayola Hadir. Rahmadania Diva Hadir. Florenzi Natasha Hadir. Diantri Utami Nurbi Laila Hadir. Novita Della Hadir. Hoirunisa Saya. Ika Ratna Putri. Hadir. Baik, jadi di sini kita sudah masuk semua ya, tidak ada yang tidak hadir. Langsung saja sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu nih. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Siapa yang tahu apa itu teks berita? Baik, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri Ibu, perkenalkan saya Nafisa Fitriani. Teks berita yaitu seperti yang di TV-TV yang memberikan informasi kepada pembaca ataupun penontonnya. Baik, benar sekali anak-anak. Jadi teks berita itu merupakan teks yang menyampaikan kabar atau informasi kepada halayak ramai atau masyarakat. Nah, teks berita itu biasanya ada di televisi ataupun juga media sosial yang kalian lihat ataupun juga di website berita seperti detik.com dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu siapa yang tahu apa itu tujuan dari teks berita? Kenapa? Saya Bu, saya. Oke, baik. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke Bu, terima kasih. Perkenalkan nama saya Dian Utami ya Bu. Menurut Dian, kenapa teks berita itu dibuat atau pilihan tujuannya itu biar masyarakat itu tahu Bu kalau ada informasi terbaru begitu. Oke, baik. Benar sekali ya anak-anak Ibu. Jadi memang benar bahwa tujuan dari penulisan teks berita itu adalah untuk menyampaikan kabar yang terbaru begitu, yang terkini, yang hangat dan tidak ditulisnya itu tidak secara mengada-ngada. Itu memang benar terjadi begitu. Nah, kita kan hari ini akan belajar mengenai unsur 5W+1H. Kira-kira siapa yang tahu apa itu 5W+1H? Ya Ibu. Baik. Kalau menurut saya, menurut Ika, 5W+1H itu saya pernah dengar tapi agak sedikit lupa ya Ibu. Nah, itu ada what, ada who, ada where, ada when, ada why, dan ada how Bu. Jadi 5W+1H. Oke, benar sekali. Jadi memang kepanjangan 5W+1H itu ada what, where, when, who, dan juga hanya itu how. Jadi untuk lebih jelasnya ini Ibu akan menampilkan video pembelajaran mengenai unsur 5W+1H. Tapi sebelum itu Ibu ada satu pertanyaan lagi untuk kalian. Ini juga mengenai teks berita. Siapa yang pernah nonton atau dengar mengenai teks berita atau dimanapun? Boleh? Baik, terima kasih buat kesempatannya. Perkenalkan, saya Rita Nisa. Nah, di sini saya sering sekali mendengar akhir-akhir ini Bu berita di baik di medsos maupun di TV juga tentang banjir bandang Bu yang lagi melanda di Sumatera Barat. Oke, benar sekali. Jadi memang saat ini kita sedang mengalami bencana oleh teman-teman kita di Sumatera Barat. Mereka terkena banjir bandang begitu. Nah, jadi selanjutnya Ibu akan membagi kelompok untuk kalian. Kelompok ini terdiri dari 3 kelompok. Kalian bisa membagi kelompok sendiri, dibagi menjadi 3. Mulai dari sekarang. Bu, aku mau sama Ibu. Ya, boleh. Berikan boleh. Sudah Bu. Oke, apa?
pelajaran mengenai unsur 5W plus 1H. Ibu harap kalian dapat menyimak dengan baik dan juga jangan ada yang ngobrol ya. Tolong disimak dengan baik. Halo semuanya, jadi sekarang kita akan belajar mengenal unsur 5W plus 1H pada teks berita. Kesimpulannya bahwa teks berita dapat membantu kita menyampaikan informasi penting kepada masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sampai kita termakan berita hoax. Pastikan berita tersebut benar dan baru disebarkan. Terima kasih, aku Kak Anan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Halo semuanya. Oke, baik. Jadi setelah menampilkan video ini, Ibu harap kalian sudah mengerti apa itu 5W plus 1H. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembaran kerja per kelompok. Jadi kalian bisa untuk menganalisis unsur-unsur tersebut. Nanti Ibu akan menampilkan teks berita di depan. Nanti kalian bisa baca, lalu kalian analisis per kelompok. Nah, ini adalah contoh teks beritanya. Kalian bisa menganalisis nih unsur 5W plus 1H. Jadi di dalam lembar kerja tersebut sudah tersedia petunjuk-petunjuk pengerjaannya dan juga tabel 5W plus 1H. Jadi kalian tinggal menuliskan saja apa unsur what, apa unsur where, dan lain-lain. Begitu. Ibu akan memberikan kalian waktu selama 15 menit untuk berdiskusi. Jadi setelah berdiskusi kalian akan memaparkan hasilnya di depan, presentasi secara kelompok. Itu saja. Selamat mengerjakan. Bu, susah Bu. Sudah mengerti? Ya, boleh. Ini apa?
Titik dan Sarah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalian semua sudah menganalisis dengan baik, Ibu akan memberikan kuis kepada kalian, hanya 10 soal kok. Kalian ke bawah HP kan? Bawah. Oke. Nah, nanti Ibu kirimkan kuisnya melalui grup kelas. Kalian langsung bisa mengaksesnya melalui HP masing-masing. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Selamat mengerjakan. Sudah bisa selesai, Bu? Iya, sudah. Silakan boleh diakses. Mana ya, Bu? Susah no. Jangan ada yang mencontek, kerjakan sendiri-sendiri. Baik, Bu. Iya, Bu. Tinggal berapa menit lagi? Diskon bener-bener.
Oh, belum selesai. Ya, waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Bentar, Bu. Sudah, Bu. Siapa bawa HP 2 pinjam buat baca skrip anjir. Non, Bu, non. Belum, Bu, itu. Saya sudah selesai. Oke, Nafisa sudah. Siapa lagi sudah? Sudah. Apakah sudah semua? Sudah, Bu. Sudah. Oh, nanti semua kamu. Nanti Ibu spill ya, nanti. Apakah sudah semua? Sudah. Oke, pintar sekali anak-anak Ibu. Jadi, karena kalian sudah mengerjakan analisis dengan baik, kuisnya juga nilainya Ibu lihat baik-baik semua. Kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Nah, jadi karena hari ini hasilnya sudah baik, Ibu tidak akan memberikan tugas untuk hari ini. Jadi Ibu langsung akan memberikan nilai yang kalian dapatkan hari ini yang sudah besar-besar sekali itu. Jadi karena kita sudah selesai pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan bahwa teks berita ini merupakan teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual. Jadi faktual sendiri itu artinya dia fakta, tidak mengada-ngada, dan aktual itu baru saja terjadi begitu hangat seperti contoh berita yang sudah diberikan Kayla tadi teman kalian. Jadi perlu kalian ketahui bahwa kalian itu penting sekali untuk belajar mengenal unsur 5W+1H ini untuk mengasah kemampuan berpikir kritis kalian. Jadi kan di sekarang ini sudah banyak berita-berita yang tersebar. Kita tidak tahu berita itu apakah hoax ataukah memang benar terjadi begitu. Nah, karena kalian sudah belajar mengenal unsur 5W+1H ini, kalian bisa memilah tuh berita mana yang bagus, berita mana yang dapat disebarkan, dan berita mana yang tidak perlu disebarkan karena itu merupakan pembohongan publik begitu. Nah, itu saja. Jadi terima kasih karena kalian hari ini sudah belajar dengan baik, hasilnya juga baik. Terima kasih anak-anak Ibu yang rajin menabung, rajin sedekah, dan rajin sholat ibadah ini. Semoga kalian dapat mempertahankan nilai kalian dan mempertahankan semangat belajar kalian sampai kapanpun, dan juga semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini dan ilmu yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang begitu. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.